Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya masih diberi kesabaran untuk senantiasa menjalankan seluruh ibadah kita kepada Allah dengan sabar, dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah sampai hari kematian kita. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai surat Al-A'raf ayat yang ke-129 pada kajian yang lalu. Kita akan lanjutkan beberapa ayat dari surat Al-A'raf karena ini kisahnya panjang. Saya akan selesaikan terlebih dahulu sampai akhir daripada kisah perjalanan atau sejarah kehidupan manusia, khususan adalah sejarah tentang Nabi Musa beserta Bani Israel. Kita akan baca terlebih dahulu beberapa ayat agar kita bisa senantiasa membaca Al-Quran dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة طيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين Semuanya pendek-pendek ya, jangan dipanjang-panjangkan. Dengan membacanya satu ketukan saja. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Jangan dibaca ha, a, biasa tak ya. Kalau tidak tamar buta dibaca berhentinya tak wassalat at. Ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنعملنك لك maaf, saya ulangi. لئن كشفت عنا الرجز لنعملن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Ya diingat-ingat fan dengung di sini. Terus niyam juga berdering. An jangan buru-buru. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة jangan dipanjangkan, pendek ya benar. Alihah berhentinya, cuma bukan ha, salah nggih. Hanya tidak panjang. Qala innakum qaumun tajhalun. مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tiga ayat lagi. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم bala panjang ditahan ya, tidak usah buru-buru. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة Masrin di sini kan tanwin ya, ditahan. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Mudah-mudahan semakin lancar ya, makin sering kita membaca dengan benar, pelan-pelan. Yang penting benar, insya Allah kita terbiasa membaca dengan tajwid yang benar. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-129, sejarah tentang Nabi Musa dan Fir'aun ya. Ketika tukang-tukang sihir Raja Fir'aun ternyata tidak bisa mengalahkan Musa ya, pada pertemuan besar yang diselenggarakan oleh Fir'aun dan kaumnya ternyata kalah ya, mereka menjadi orang-orang yang terhina. Akan tetapi karena kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Bahkan walaupun sudah didatangkan mukjizat yang luar biasa, mereka tetap tidak mau beriman karena mereka adalah kaum yang sedang berkuasa
maka ora gelem kalah nggih, ora gelem kalah, njaluknya menang bae itu. Sehingga apa yang terjadi, mereka semakin menindas kaumnya Nabi Musa. Bani Israel semakin ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Oleh karena itu, karena Allah sudah menunjukkan, memperlihatkan ayat-ayat yang jelas berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa untuk ditampilkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, akan tetapi mereka tetap tidak beriman, sehingga Allah mengirimkan azab-azab kecil kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di sini pada lanjutannya Allah berfirman, walaqad akhadna ala Fir'aun bisinin, dan sungguh telah kami siksa kaumnya Fir'aun dengan bisinin, dengan kemarau yang sangat panjang. Ya, termasuk diantara azab Allah adalah kita terkadang mendapati kemarau yang sangat panjang. Kalau di daerah Mesir sana, ya orang kemarau bebis garing nggih, apa maning? Ya kemarau. Kayak di kita mungkin kalau kemaraunya 7 bulan atau 8 bulan baru terasa. Kalau hanya sebentar tidak begitu terasa. Alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang tropis, yang banyak curah hujannya. Kalau di daerah Mesir, daerah Arab Saudi, bahkan mungkin setahun itu udan paling-paling seminggu, setahun, ya. Dalam waktu setahun mereka ditimpa hujan hanya seminggu. Saya ketika di daerah Abu Dhabi, ya, dekat-dekat Arab Saudi, itu musim hujannya hanya setengah bulan apa ya. Itu juga tidak begitu besar. Orang sana ketika ada hujan itu seperti anak kecil di kita, senang banget, oh, motor hujan pada hujan-hujanan. Kalau kita ya orang patut nggih. Kalau mereka orang-orang Arab itu ketika hujan mobilan berhenti, turun dari mobil andon udan karena saking jarangnya turun hujan. Itu, ya. Ini kembali kepada ayat. Karena kekafiran Fir'aun dan kaumnya, maka Allah memberikan ujian kepada Fir'aun berupa kemarau yang sangat panjang. Agar tujuannya untuk apa? Diberi peringatan. Ketika Allah memberikan musibah, itu adalah sebagai ayat kepada kita, sebagai teguran kepada kita. Apapun bentuk musibahnya, itu adalah teguran agar kita kembali kepada kebenaran, agar kita ingat bahwasanya sangat mudah Allah itu akan menimpakan bencana kepada kita semuanya. Itu yang harus kita fahami ketika terjadi musibah, baik menimpa diri, keluarga, ataupun musibah yang lebih besar. Nah, di sini contoh, ya, Allah sudah menimpakan bermacam-macam siksaan kepada kaumnya Fir'aun. Disebabkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa, padahal sudah ditampakkan mukjizat yang sangat besar. Maka Allah mengirimkan kepada mereka tahun yang kemarau yang sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naksim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Ya, karena kemarau yang panjang otomatis tanaman-tanaman tidak tumbuh dan buah-buahan tidak berbuah. La'allahum yadzakkarun. Ini setiap kali Allah menimpakan bala musibah agar supaya orang-orang yang ditimpa musibah itu yadzakkarun, berpikir. Itu jangan malah semakin jauh. Iya, ditimpa musibah malah apa? Maka karena kurang sajen, misalnya seperti itu, sehingga datang musibah ini sesuatu yang jauh dari kebenaran.
agar supaya manusia itu kembali kepada Allah. Ketika Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, itu peringatan kepada kita semuanya. Apapun bentuk musibahnya. Ya, sebagai kalau orang kafir itu adalah azab yang sangat keras. Kalau kita kaum muslimin tidak usah khawatir dengan musibah. Setiap segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin adalah berupa kebaikan. Kalau sesuatu yang buruk terjadi kepada kita dan kita sabar, pasti mendapat pahala. Kalau sesuatu yang baik dan kita bersyukur, pasti mendapatkan pahala. Tidak ada sesuatu yang buruk bagi kaum muslimin, asal sabar. Itu. Terlanjutkan. Fa idza ja'athumul hasanah, ketika datang kepada mereka Fir'aun dan negerinya kebaikan, qalu lana hadhihi, ini berasal dari usaha kami. Ketika panennya melimpah, ketika hasil bumi melimpah ruah, Fir'aun dan bala tentaranya mereka mengatakan ini atas usaha kami. Akan lebih kebalikannya, wa in tusibuhum sayyi'atun, ketika tertimpa keburukan, yatayyaru bi Musa wa mamma'ah, mereka melemparkan kesialan atau musibah tersebut dianggap sebagai gara-gara Musa dan Bani Israel. Kalau ada musibah yang disalahkan Nabi Musa, gara-gara kok Musa tadi anak bencana. Akan tapi ketika panen melimpah, mereka tidak mengatakan bahwa ini karena kepintaran kita semuanya. Itu Fir'aun dan bala tentaranya mengatakan demikian, itu karena kepintaran kami. Akan tetapi ketika tidak panen misalnya, itu mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan Bani Israel. Ini semuanya akan berulang, bahkan ulang terjadi ketika di kalangan manusia, pasti ya akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ketika ada orang menyebarkan kebaikan, kok dilalah ada musibah, itu biasanya orang-orang yang tidak beriman itu akan menyalahkan orang-orang yang menyebar kepada kebaikan. Makanya Allah melanjutkan, ala ingatlah, innama ta'iruhum indallah, ya sesungguhnya kesialan mereka itu semuanya adalah atas kehendak Allah, sudah diatur oleh Allah tabarak wa ta'ala. Musibah-musibah yang datang kepada Fir'aun dan bala tentaranya semuanya adalah atas kehendak Allah tabarak wa ta'ala, agar supaya mereka mengingat kembali, ya, supaya mengambil pelajaran dari musibah-musibah tersebut. Akan tapi aksarohum la ya lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sebagian besar manusia, kita semuanya sebagian besar itu tidak mengetahui hikmah apa yang ada yang terjadi di balik musibah yang menimpa diri kita. Ya, ada orang yang ditimpa sakit, ya tidak bisa mengambil hikmah dari sakitnya. Ada ya orang yang ditimpa ujian-ujian yang bermacam-macam, mereka tidak bisa mengambil. Ini kebanyakan manusia memang seperti itu. Kita sebagai kaum muslimin senantiasa berusaha untuk mengambil hikmah dari apa-apa yang terjadi kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat secara umum, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran, tidak seperti kebanyakan manusia. Waqalu, mereka berkata, Fir'aun dan kaumnya, mahma ta'tina bihi min ayatin, bagaimanapun kamu mendatangkan mukjizat litas khorona, agar supaya kamu bisa mensihir kami. Ya, kepercayaan Fir'aun dan kaumnya, mukjizat tersebut adalah sihir, sehingga mereka mengatakan demikian. Walaupun kau mendatangkan mukjizat,
ayat-ayat yang sangat luar biasa agar kamu bisa mensihir kami biha dengannya. Fama nakhnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada kamu. Itu. Ini pernyataan orang Fir'aun dan kaumnya. Walaupun Musa kamu mendatangkan mukjizat yang banyak, mendatangkan apa saja, kami tetap tidak akan beriman. Ini angel ya, kalau sudah berbicara terkait akidah ini sangat-sangat susah. Arab diomongna, contoh di kita. Ini dalilnya, ini hadisnya, ini Qur'an, semuanya sahih. Tapi nger ora ya, ora aku tak melu kae bae. Angel bok. Itu seperti itu sama. Ini manusia seperti itu. Masalah akidah itu karena keyakinan. Ya sudah merasuk dalam hati. Walaupun sudah dijelaskan oleh ulama dari zaman dahulu kala sampai sekarang terkait sebuah perkara, ya nyontang ora kayak ora, ya itu seperti itu. Ya ini terkait akidah. Makanya kita bersyukur kita mengimani menjalankan sesuatu yang minimal itu dasarnya jelas. Itu. Karena banyak di antara kita yang menjalankan sesuatu dasarnya tidak jelas. Aku tah melu bae. Ya. Ramane gemin kayak kaya aku ngeturna, kakine kayak kaya ngeturna. Itu banyak orang-orang yang punya akidah seperti itu. Sama seperti Fir'aun dan kaumnya. Ya, walaupun oleh Nabi Musa didatangkan mukjizat yang luar biasa berupa tongkat yang berubah dari ular, tangannya mengeluarkan cahaya. Lalu dia datangkan oleh Allah musibah berupa kemarau panjang dan lain-lain. Itu mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan seperti itu. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litaskhorana biha fama nakhnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman walaupun kamu banyak mendatangkan ayat-ayat dari Allah tabaraka wa taala. Karena seperti itu apa yang terjadi? Allah melanjutkan siksanya kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fa arsalna alaihim, lalu kami timpakan, ya. Ini Allah menggunakan fa arsalna, kami mengutus kepada mereka. Apa yang diutus? Tufan gue taufan, angin topan. Nah, itu berarti angin topan gue ana sing perintah banjir, ana sing perintah. Itu maksudnya seperti itu. Allah mau menggunakan kalimat fa arsalna alaihimut tufan. Ya, Allah mengirim angin taufan. Ya, angin taufan beserta hujan deras, ya, disertai banjir yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang pertama. Yang berikutnya wal jarad, ya. Ada lagi ujian berupa jarad. Jarad ini kutu, ya, kutu apa bahasa Jawa ini? Tuma. Kutu ya pokoknya sing biasa nang kewan, biasa nang kita itu. Yaitu diberikan, ya. Menurut riwayat tafsir, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk naik ke Gunung Tur lalu memukul tongkat. Dari pemukulan tongkat Nabi Musa, maka kutu-kutu semua yang ada di bukit tersebut turun ke negeri Mesir. Mereka semua penduduk, ya, Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah diserang oleh kutu. Otomatis panjenengan bisa rasakan sendiri. Ya, panjenengan bisa bayangkan, ya, tidak bisa merasakan, mungkin bisa bayangkan panjenengan anak tuma siji nang sirah bae rasane kayak apa maning kutunya banyak. Itu otomatis akan menjadi siksaan yang sangat menyakitkan. Tidak selesai sampai di situ. Lalu Allah mengutus lagi wal kummala, belalang, walang.
Walang gersi jiloro segendul saya enak nggih. Nggih mboten? Tapi ngger walang kok miliaran. Walang miliaran. Ya sawah entong nggih. Nggih mboten? Ya sawah-sawah ablak-ablak entong. Ini yang terjadi pada Raja Fir'aun dan kaumnya. Oleh Allah dikirim belalang. Ini juga pernah terjadi di Cina, pernah terjadi ya. Bahkan di jalan raya cing jenenge walang kayak apa namanya? Kayak awan pekat. Pernah mungkin panjenengan lihat di TV. Silakan kalau yang muda-muda cari di YouTube itu ada ya. Terkait dengan belalang ini, bahwa Allah mudah saja untuk mengirimkan belalang yang jumlahnya miliaran. Ya, barko ya builang umaringin di maning. Ini pernah terjadi kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Gitu. Mereka bahkan tidak hanya memakan daun-daunan, bahkan belalang tersebut menurut sebagian para ahli tafsir mereka memakan tiang-tiang rumah. Itu belalangnya lebih ganas maning. Itu. Ya, walaupun belalang cangkeme cilik karena saking akeh ya. Panjenengan pernah melihat belatung nggih? Itu. Belatung dalam jumlah 50 ekor, panjenengan bruki misalnya tempe ya gelis entong. Itu seperti itu. Ini kuasa Allah, ya. Dari hal yang sepele saja Allah sudah bisa memberikan ujian yang sangat-sangat berat dirasa oleh manusia. Lalu berikutnya wadofadinga. Dofadinga itu katak, ya, katak kodok, ya. Bagaimana kita membayangkannya? Jadi Allah mengirimkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah kodok, jumlahnya yang sangat besar. Buka lemari kodok tok, buka wadah sega, ya gersi jilolo tidak mengganggu gitu betul. Tapi ketika banyak jumlahnya dan di mana-mana ada, ini otomatis sangat mengganggu. Itu. Ini yang terjadi. Ya. Belum selesai. Kenapa kok berturut-turut? Karena ini nanti ayat berikutnya. Ini saya utarakan jenis-jenisnya dulu. Yang berikutnya adalah dama dan darah. Ya. Kaline berubah menjadi kali darah. Sumurnya menjadi sumur darah. Segala macam menjadi darah. Ini diriwayatkan oleh para ahli tafsir seperti itu. Panjenengan bisa bayangkan. Ini ujian yang sangat nyata. Makanya Allah melanjutkan ayatin mufassalat sebagai ayat-ayat yang mufassil, sangat jelas. Bahwa tidak mungkin tidak itu dari Allah tabarak wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa Allah maha kuasa untuk melakukan sesuatu. Ini. Makanya Allah menyatakan di sini ayatim mufassalat, ya, sebagai ayat-ayat yang sangat jelas bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Akan tetapi dene sudah seperti itu, ya. Di sini disebutkan fastakbaru, mereka tetap sombong. Wa kanu qauman mujrimin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang berdosa. Itu, ya. Sombong, dan karena apa? Karena mereka sebab berdosa. Makanya kita harus sebisa mungkin untuk mengurangi dosa. Karena dosa itu bisa membuat hati kita menjadi ireng, ya, ketutup. Semakin banyak kita berdosa, semakin susah kita untuk menerima hidayah. Semakin banyak kita berdosa, semakin susah kita untuk taat kepada Allah. Ini. Makanya di sini Allah, ya, fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Mereka tetap sombong karena mereka orang-orang yang banyak berbuat dosa sehingga hatinya itu ada tutupnya, tidak mau menerima kebenaran. Makanya
kita sebagai kaum muslimin ya usahakan ya untuk bisa mengurangi dosa. Senantiasa apa? Ketika kita merasa berdosa segera imbangi dengan perbuatan baik. Agar supaya apa? Agar supaya tetap hati kita bersih. Itu. Hanya dengan ketinggalan berbuat kebaikan ganti dengan kebaikan yang lain. Itu senantiasa seperti itu. Panjenengan sudah melakukan kesalahan, ganti dengan kebaikan-kebaikan agar supaya hati kita tetap putih bersih. Ya tidak banyak melakukan dosa. Kalau dosa kita numpuk ini ya berat. Kita tidak akan bisa menerima, susah untuk mendapatkan hidayah karena hati kita dipenuhi dengan dosa. Ya. 2 ayat lagi. Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ngahida indaka. Setelah tertimpa musibah tadi yang berturut-turut, ya, pertama kemarau panjang dan seterusnya. Setelah ditimpa atas mereka Fir'aun dan kaumnya azab tersebut, qalu mereka berkata, ya Musa, hei Musa, ud'u lana rabbak, mohonlah kepada Tuhanmu bima ngahida indaka, terhadap apa-apa yang dijanjikan di sisimu, ya. Angger lagi susah mah jaluk tulungnya maring Nabi Musa gitu. Ini gambarannya ya. Lagi susah, lagi ditimpa musibah, mereka meminta tolong menghadap dempak-depak maring Musa. Ya Musa, tulunglah ge. Donga maring Gusti Allah supaya menghilangkan bencana yang menimpa wilayah kami, negeri kami. Mereka sampai bersumpah di sini. Lain kasyafta anna rizqa, kalau kamu bisa menghilangkan bencana ini, lanu'minanna laka, sungguh kami akan beriman kepadamu, walanursilanna mangaka Bani Israel, dan kami akan bebaskan Bani Israel bersama kamu. Ini janjinya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya ketika ditimpa kemarau panjang, mereka sudah sangat susah, utuk maring Musa. Ya, Musa, tolonglah ya, donga maring Gusti Allah ya agar supaya dihilangkan kemarau tersebut. Angger bisa ngilangna nyong arep iman karo kono. Gampangannya cara wong Cikedil seperti itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Nabi, namanya doanya Nabi biasanya adalah mustajab nih, langsung diijabahi. Ketika Nabi Musa sudah berdoa, ya sudah, kemaraunya berhenti, langsung turun hujan. Tapi ketika sudah turun hujan, apakah mereka beriman kepada Nabi Musa? Boten. itu ya. Karena tidak beriman, mereka ingkar janji, malu Allah kembali mengirim kepada mereka ya apa tadi? Tofan, ya. Tofan ketika sudah timpa banjir yang diakibatkan oleh tofan tersebut, mereka datang lagi kepada Nabi Musa agar minta berdoa. Ya sama janjinya. Sepisan maning Musa ya, sepisan maning, aku sumpah lah. Agar kau bisa ngilang lagi bencana, aku malu kau ya. Itu. Lalu Musa berdoa lagi kepada Allah. Ya sampai berapa kali ini? Ada tofan, ada kutu, ada belalang, ada katak, dan ada darah. Itu masing-masing dari kejadian-kejadian tersebut urutan. Ya, setiap kali ada bencana, mereka sudah tadinya masih kuat, bis terasa berat baru ke Nabi Musa dengan berjanji seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Makanya di sini Allah berfirman, "Falamma kasyafna anhum rijsa ila ajalin hum balighu." Maka ketika kami sudah hilangkan azab yang datang sampai waktu yang ditentukan, idahum yankusun. Akan lebih ketika sudah dihilangkan azabnya, mereka berpaling dari janji yang diucapkan kepada Nabi Musa. Ini ya. Ini sangat banyak
pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena pasti ini akan berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari kiamat. Ya, yang namanya bencana-bencana alam disebutkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala, itu semuanya adalah ayat dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, kita diuji. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada yang menimpa dari sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Tujuannya sangat banyak hikmahnya. Ya, tergantung siapa yang mendapatkan. Ya, ada yang berupa azab, ada yang berupa teguran, ada yang ujian, ada yang lain-lain, tergantung orang masing-masing. Itu. Kalau pada orang kafir, ya dia berarti azab. Walaupun dalam komunitas ini kan ana sing kafir, ana sing mukmin. Gitu. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita agar senantiasa masih ada di antara kita-kita yang senantiasa bermunajat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Insyaallah ya kita tidak akan ditimpa oleh azab. Tapi kalau di lingkungan masyarakat sudah tidak ada orang yang saling mengingatkan, sudah banyak kemaksiatan di mana-mana, ya tunggu saja. Ya, tunggu saja, waktunya pasti akan datang. Berupa apa saja? Apa saja. Ya, karena bentuk daripada azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat banyak. Contoh yang sudah disebutkan ya terkait dengan Fir'aun dan kaumnya di negeri Mesir pada saat diutus Nabi Musa alaihissalam. Sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan di kajian berikutnya. Ini masih sangat panjang. Ini belum nyebrang ya. Nanti Nabi Musa diburu-buru oleh Fir'aun lalu menyeberang ke Palestina ya. Di sana masih sangat panjang sampai diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa, ini surat Al-A'raf ini nanti gitu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.